Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Guys, di sini aku mau jelasin atau aku mau ceritain pengalaman aku selama menggunakan Kredivo kurang lebih 2 tahun ya. Jadi aku sudah menggunakan Kredivo selama 2 tahun dan aku mau sharing pengalaman aku mengenai penggunaan Kredivo secara aktif. Nah, kalau nggak percaya kita lihat aja langsung di transaksi history aku. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk transaksi pertama aku itu di 28 Januari ya 2020, berarti sekitar 2 tahun lalu karena sekarang tahun 2022. Nah, di sini dulu aku beli iPhone menggunakan Kredivo dengan cicilan 6 bulan. Nah, tapi itu udah lunas ya. Kemudian transaksi terakhir aku itu kemarin di Deko Rumah, aku beli furnitur untuk rumah aku. Dan itu masih ongoing ya sampai sekarang, masih dalam tahap cicilan. Nah, untuk riwayat transaksi sendiri cukup banyak ya, itu membuktikan kalau emang aku pengguna aktif Kredivo. Karena kebanyakan sih lewat Tokopedia ya, Tokopedia, kemudian Deko Rumah, atau iBox, dan merchant-merchant lain yang cukup terkenal di Kredivo ini. Nah, teman-teman, jadi di sini aku mau jelasin bahwa aku mempunyai limit 30 juta, di mana aku sudah masuk akun premium ya. Jadi Kredivo itu kan ada jenis-jenis akunnya tuh. Nah, bisa terlihat premium. Kemudian dari akun premium ini aku mendapat beberapa manfaat yang lumayan membantu kondisi finansial aku. Nah, di sini akun premium ini mempunyai limit hingga 30 juta, kemudian kita bisa belanja dimanapun mulai dari 0% ya bunganya. Kemudian aku juga bisa melakukan pinjaman tunai. Nah, teman-teman, selama menggunakan Kredivo ini aku tidak pernah nunggak, tidak pernah juga didatangi oleh debt collector lapangan, tidak pernah juga ditelepon karena memang aku selalu membayar tagihan Kredivo ini tepat waktu, bahkan sebelum jatuh tempo aku sudah melunasinya. Nah, ini tricky banget sih sebenarnya karena kalau misalkan kamu membayar tagihan Kredivo lebih dari jatuh masa tempo, kamu akan dikenakan biaya denda kalau tidak salah 3% dari transaksi. Nah, itu lumayan tinggi ya. Jadi sebaiknya jangan sampai kamu melebihi masa jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh pihak Kredivo. Nah, karena aku tidak pernah nunggak, maka skor kredit aku itu nilainya A. Di sini ada tulisannya A, mantap ya. Sebenarnya ada yang lebih bagus dari A, itu ada A+ ya. Temanku itu kemarin skor Kredivonya A+ karena memang benar-benar tidak pernah nunggak, selalu membayar tepat waktu, kemudian selalu menggunakan akun Kredivonya. Dan pokoknya banyak lagi penilaian-penilaian yang mungkin yang hanya tahu itu hanya pihak Kredivonya sendiri. Tapi selama kita menggunakan Kredivo dengan bijak, membayarnya dengan tepat waktu ya, pasti skor kredit kamu A. Nah, selanjutnya aku mau jelasin keuntungan-keuntungan yang bakal didapetin kalau kamu menggunakan Kredivo. Ini aku ceritain karena aku sudah menggunakan Kredivo selama 2 tahun dan ini based on pengalaman aku ya. Yang pertama itu prosesnya sangat mudah. Yang pernah dijelasin sebelumnya juga bahwa Kredivo itu udah bekerja sama dengan merchant-merchant yang cukup terkenal di Indonesia. Maka dari itu proses penggunaan Kredivo itu sangat mudah, bisa digunakan di mana aja. Jadi nggak cuma di toko online seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya. Bahkan aku tuh pernah beli iPhone 11 lewat iBox itu menggunakan Kredivo. Nah, terus untuk OTP-nya juga itu sudah pasti aman ya. Yang kedua, OTP aman karena bisa menggunakan WhatsApp dan juga bisa menggunakan SMS hanya menggunakan nomor HP yang sudah didaftarkan di Kredivo itu sendiri. Nah, terus selain itu bisa juga untuk cicilan tiket pesawat. Nah, jarang banget ya beberapa pinjaman online yang sudah bekerja sama dengan cicilan tiket pesawat, misalnya tiket.com atau Garuda Indonesia, Batik Air, Citylink, AirAsia, dan yang lainnya. Nah, terus untuk yang ketiga, cairnya cepat, tanpa DP dan agunan. Beda kalau misalkan kita minjem ke bank, itu otomatis harus ada agunan ya. Prosesnya juga, proses pendaftaran Kredivonya itu juga sangat cepat. Kalau nggak salah dulu tuh aku tuh daftar. Kemudian 30 menitnya itu udah ada email ke email aku kalau misalkan aku sudah diterima menggunakan menjadi nasabah Kredivo. Nah,
Terus banyak bonus dan promo. Jadi karena Kredivo sendiri sudah bekerja sama dengan banyak merchant, bakalan banyak promo yang bisa kamu dapetin. Nah misalnya promo Tokopedia. Nah promo Tokopedia tuh aku dulu pernah dapetin sampai promonya itu 400.000, 300.000 langsung deh aku beli kulkas ya. Nah terus biaya adminnya juga tergolong rendah dan sebenarnya biaya admin sendiri itu bisa kamu akalin. Jadi selain promo-promo dari merchantnya juga, di aplikasi Kredivo juga bisa kamu dapetin promo. Nah, jadi kalau kamu beli barang lewat Tokopedia atau Shopee, kan ada tuh promo Tokopedia, Kredivo, ada juga promo aplikasi Kredivo. Jadi bisa double-double dan menurut aku itu bisa bikin aku berhemat banget ya. Kemudian bunganya juga 2,6%. Nah, untuk bunga sendiri karena aku akun premium, jadi aku dapat bunga 2,6%. Nah, mungkin untuk akun-akun jenis akun lainnya bisa nyampe 2,95% ya per bulan. Namun menurut aku itu masih masuk akal dibandingin pinjaman online yang lainnya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang bunga tentu aja itu relatif ya. Mungkin menurut aku 2,6% itu sedikit, tidak terlalu besar, tapi untuk sebagian orang itu cukup besar. Nah, itu jadi kembali ke pribadi masing-masing lagi. Nah, terus udah sih itu aja keuntungannya. Kemudian kekurangannya selama aku make itu apa? Jadi kekurangannya emang ini aplikasi tricky banget ya. Jadi kita harus pinter-pinter makainya gitu. Nah, aku kan punya FlexiCard tuh. Nah, di FlexiCard itu kan ditulis bunganya itu kan 0%. Betul ya teman-teman, memang 0%, tapi ini tricky banget. Nah, aku ceritain aja kejadiannya di IKEA. Jadi di IKEA itu aku mau beli sesuatu menggunakan FlexiCard. Kemudian ketika transaksi menggunakan FlexiCard itu kita bisa langsung milih cicilan lewat HP. Nah, pemilihan cicilannya itu kalau mau 0% jangan lebih dari 1 menit. Aku lupa apa 1 menit atau 3 menit gitu. Jadi kalau kita kelamaan mikir cicilan ya tetap aja kena bunga lebih dari 0%. Nah, jadi menurut aku aplikasi Kredivo atau FlexiCard-nya Kredivo lah lebih tepatnya itu benar-benar tricky. Jadi kita harus pinter-pinter menggunakannya ya. Jadi kalau misalkan kita nggak lebih pinter tuh dari aplikasinya ya otomatis malah kita niatnya mau bunga 0% malah jadi bunganya gede kalau nggak salah tuh. 2,6 apa lebih dari 3 gitu karena telat mencet doang. Kayak gitu. Nah, terus mungkin kekurangannya yang kedua adalah denda keterlambatannya cukup besar ya, meskipun aku nggak pernah kena denda, cuman kalau kamu kena denda menggunakan aplikasi ini telat bayar ya, maka akan dikenai biaya 3% dari dari cicilan atau dari jumlah transaksi gitu, aku lupa karena di sini aku belum pernah kena denda ya, jadi aku tidak pernah mengalaminya. Kemudian kekurangan yang ketiga ini terkait dengan promo atau bonus ya. Jadi kadang-kadang kan saya yakin kalian pernah tuh kadang-kadang pengen nyobain beli di Tokopedia atau di Shopee atau dimanapun itu. Kemudian nyobain dulu kode promonya. Jadi dulu saya pernah order di Tokopedia nyoba-nyoba doang. Terus masukin kode promo Kredivo. Nah udah kehitung tuh promonya sekian. Nah itu kan karena saya coba-coba berarti saya cancel lagi kan orderannya kan. Padahal itu belum masuk ke form pembayaran, baru cuman masukin promo aja. Nah, karena saya cancel, promo itu tiba-tiba hilang. Nah, itu kan lumayan banget ya. Jadi, saya saranin kalau misalkan kalian mau menggunakan Kredivo dan menggunakan kode promo tersebut itu langsung. Karena kalau misalkan kalian cuma coba-coba, ya dari pihak Kredivonya sendiri menganggap bahwa promo atau kupon kode voucher itu sudah selesai atau sudah berhenti, sudah dipakai lagi, jadi udah nggak bisa digunain. Kayak gitu aja sih untuk pengalamannya. Nah guys, pengalaman pribadi aku mengenai penggunaan Kredivo kiranya semoga bisa menjadi referensi kalian ya yang ingin menggunakan akun Kredivo untuk bertransaksi khususnya pinjaman online. Nah, kalau misalkan ditanya apakah aku mau merekomendasikan Kredivo untuk teman-teman, ya selama pemakaian aku, selama kalian menggunakannya dengan bijak, tidak melampaui batas kemampuan untuk membayar cicilan, saya sih merekomendasikan Kredivo ini ya. Nah, untuk teman-teman yang mau join Kredivo bisa langsung download aplikasinya, kemudian daftar menggunakan kode yang sudah tertera di video ini, karena dengan menggunakan kode itu
kalian bisa mendapatkan uang mencapai 150.000 ya. Itu sangat lumayan sekali untuk transaksi pertama, bisa bisa beli pulsa, bisa beli token, dan bisa dipakai untuk potongan diskon ketika kamu membeli barang di Tokopedia, Shopee, atau hal lainnya. Yap, sekian dulu ya video pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi.